Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan bermacam-macam nikmat, terutama nikmat iman, ihsan, dan Islam. Sampai saat ini kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kita curahkan selawat berserta salam kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membawa kita dari zamannya kegelapan sampai zamannya terang benderang seperti ini. Baiklah, langsung saja izin memperkenalkan diri. Nama saya Bilkois Bashiroh dengan NIM 2012148 dari kelas PAIB. Yang saya hormati kepada dosen pembimbing mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi, yakni Ibu Helna Nelis, MPD. Kita doakan semoga beliau selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja saya di sini ingin mempresentasikan suatu teori yang ada di dalam pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi, yakni ialah macam-macam konsep kurikulum, yang dimana macam-macam konsep kurikulum ini ada yang namanya kurikulum akademik. Kurikulum akademik mempunyai arti ialah kurikulum yang bersumber dari pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Semua ilmu pengetahuan dan nilai-nilai telah ditemukan oleh para pemikir di masa lalu. Ada 3 pendekatan dalam perkembangan kurikulum akademik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada yang namanya melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan. Yang kedua, di dalam kurikulum akademik ada yang namanya studi yang bersifat integratif. Yang ketiga, di dalam kurikulum akademik ada yang namanya materi yang diajarkan tetap menekankan menulis, membaca, dan memecahkan suatu masalah-masalah dalam matematis. Lalu di dalam macam-macam konsep kurikulum itu ada yang namanya kurikulum humanistik, yang dimana kurikulum humanistik ini dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik. Aliran ini lebih memberikan tempat untuk kepada siswa di dalam kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik menuntut hubungan emosional yang baik antara guru dengan murid. Lalu ia harus mampu memberikan materi yang menarik dan mampu menciptakan situasi yang memperlancar proses pembelajaran. Dalam kurikulum humanistik terus dikembangkan dan lebih menekankan segi intelektual dalam hal yang sangat berperan penting dipegang oleh guru. Lalu juga ada yang namanya kurikulum rekonstruksi sosial, yang dimana kurikulum rekonstruksi sosial berbeda dengan model-model kurikulum lainnya. Jadi kurikulum rekonstruksi sosial ini lebih memusatkan perhatiannya pada suatu problem atau masalah. Problem-problem yang dihadapi di dalam masyarakat, kurikulum ini juga bersumber pada aliran pendidikan interaksional. Menurut mereka, pendidikan bukanlah merupakan upaya sendiri, tetapi merupakan kegiatan bersama, interaksi, kerjasama. Kerjasama atau interaksi bukan hanya terjadi antara peserta didik dengan guru, tetapi juga antara peserta didik dengan peserta didik. Itu. Peserta didik dengan orang-orang di lingkungannya dan dengan sumber-sumber belajar lainnya. Lalu juga ada yang namanya kurikulum teknologi, yang dimana kurikulum teknologi ini ialah kurikulum yang lebih menggambarkan suatu perubahan perilaku spesifik apa yang hendak dicapai oleh peserta didik melalui proses pembelajaran. Adapun kurikulum teknologi ini memiliki
5 komponen utama, yaitu yang pertama ialah tujuan, yang dimana pasti setiap yang namanya suatu kurikulum itu mempunyai poin tujuan. Yang kedua, materi. Lalu juga di dalam kurikulum teknologi itu yang ketiga mempunyai strategi pembelajaran, yang dimana kurikulum teknologi juga tidak hanya di kurikulum teknologi saja adanya strategi pembelajaran, tetapi di kurikulum yang sebelumnya juga pasti ada yang namanya strategi pembelajaran. Yang keempat, ada yang namanya jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek, di mana adanya implementasi suatu kurikulum teknologi atau kurikulum lainnya itu pasti ada yang namanya evaluasi. Agar apa? Agar kita dapat mengetahui apakah kurikulum ini tercapai dengan baik atau tidak. Mungkin itu saja yang saya dapat paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.